Kasus penganiayaan anak pejabat. Pola asuh orang tua terhadap anak dapat mempengaruhi karakteristik anak. Benar atau tidak? Kasus penganiayaan anak pejabat baru aja viral dan terjadi di mana seorang anak melakukan ini pasti memiliki dasar bahwa dia itu memiliki backup atau backingan yang kuat. Ya siapa lagi kalau bukan orang tuanya? Oke, kita bahas ya. Mungkin semuanya udah pada tahu kasus ini memang lagi viral, di mana seorang anak pejabat menganiaya yang ternyata adalah seorang anak dari pengurus GP Ansor, di mana GP Ansor merupakan suatu organisasi yang berbasis massa yang ternyata bukan orang biasa ya. Dan dilakukan oleh anak pejabat yang terjadi hanya karena kesalahpahaman aduan dari teman wanitanya. Kita akan bahas mengenai mengapa seorang anak bisa menjadi seperti ini. Seperti apa sih didikan orang tuanya sebenarnya? Gue gak mau ya menjudge orang tua A itu salah. Seperti contohnya orang tua dari Mario Dandi ini. Apakah Pak Rafael itu salah mendidik atau seperti apa? Kita gak bisa menjudge itu. Wah, gak bener nih didikan anaknya. Tapi kita akan bahas ini sesuai dengan pengalaman gua dan sesuai dengan fakta yang terjadi di masyarakat. Bagaimana sih sebenarnya anak menjadi temperamental, anak menjadi seperti seakan-akan arogan dan sosokan dan berani untuk melakukan hal kekerasan atau bullying kepada orang lain, kepada temannya. Gua pribadi adalah salah satu orang yang menjadi korban seperti ini. Dipukulin, dihajar habis-habisan dengan kakak kelas gue dulu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena orang yang mukulin gue atau seperti Mario Dandi ini yang memukul David, dia merasa memiliki backingan yang kuat. Dia merasa memiliki orang tua yang kaya raya yang akan mendukung dia, mensupport dia pada saat terjadi sesuatu. Pola asuh orang tua terhadap anak dapat mempengaruhi karakteristik anak. Benar atau tidak? Kalau gue pribadi mengatakan iya, memang pengaruh banget. Bagaimana kita caranya mendidik anak agar anak itu menjadi anak yang baik gitu. Gue bisa berbicara kayak gini sih, bisa ngomong kayak gini karena gue udah ngerasain punya anak walaupun anakku masih kecil. Gue bukan orang baik yang dulunya memang selalu berbuat baik dengan orang tua, selalu patuh. Enggak, gue manusia biasa, anak biasa yang mana waktu kecil gue juga pernah melawan. Bahkan mungkin sering melawan sama orang tua. Dan pada akhirnya saat gue udah punya anak, gue ngelihat perjuangan istri gue mengandung, betapa dia beratnya untuk menahan dirinya dari rasa sakit, mual, muntah, menjaga kandungannya. Menjadi seorang ibu itu ternyata luar biasa susah. Gak seperti yang kalian bayangkan. Mungkin kalian yang belum pernah menjadi seorang ibu, kalian bisa ngelawan sama orang tua. Kalian bisa seenaknya dengan orang tua. Tapi setelah gue menjadi seorang ayah dan menjadi orang tua, memiliki anak, takut rasanya gue untuk ngelawan sama orang tua. Takut. Menjadi orang tua itu berat. Gimana waktu harus mencari nafkah untuk menghidupi, ngasih makan, gimana caranya untuk beli kebutuhan anak segala macem, berjuang untuk itu. Berat men, berat. Jadi orang tua itu gak gampang. Balik lagi ke pola asuh mendidik anak yang akhirnya menciptakan karakteristik si anak sendiri. Kalau kita lihat rata-rata anak menjadi arogan, anak menjadi seperti
seenaknya di luar sana sama teman-temannya. Itu memang ada beberapa hal yang mungkin aja dialami oleh anak. Yang pertama mungkin kurangnya perhatian dari orang tua sejak dini. Jadi satu keluarga yang gue kenal, dia itu termasuk keluarga yang sibuk. Orang tuanya, ayahnya itu kantoran, bekerja di kantor, ibunya juga kantoran, dan anaknya itu hanya dititipkan sama keluarga atau mbak di rumah. Dimana masa anak yang lagi tumbuh itu adalah masa anak yang sangat-sangat membutuhkan perhatian dari ibu dan ayahnya. Tidak ada yang bisa mengontrol, tidak ada yang bisa melihat perkembangannya seperti apa, perhatiannya kurang. Jadi bersyukurlah kalian orang-orang di luar sana yang masih memiliki keluarga yang lengkap, ayah ibu yang lengkap. Benar kalau kata orang tua adalah guru pertama dari anak-anak lo. Bagaimana orang tua mendidik anak? Apakah anak itu akan takut dengan orang tua? Apakah anak itu memiliki bekal dan fondasi keimanan? Bagaimana orang tua dari kecil menanamkan yang namanya ilmu agama, fondasi, anak itu menjadi sopan kepada orang lain gitu. Itu peran orang tua penting sejak anak masih kecil. Gue yakin itu penting banget karena gue ngalamin itu. Senakal-nakalnya gue, untungnya orang tua gue itu menanamkan nilai-nilai ilmu agama sebagai fondasi gue. Jadi sebagai anak kita akhirnya ngerasa takut. Oh, dulu bokap nyokap gue bilang kalau kayak gini jangan ya, nanti Allah marah. Kalau Allah marah nanti akan terjadi seperti ini. Itu terus yang ditanamkan dalam diri gue waktu gue masih kecil. Gue nakal dulu, nakal lah, normal. Tapi pada saat gue nakal, memiliki batas-batasnya sendiri. Jadi pada saat gue udah mulai terlalu jauh nakalnya, itu benteng yang dibangun sama orang tua gue waktu gue kecil, itu bekerja men. Pada saat gue mulai nakal, gue mulai yang aneh-aneh, dipentalin sama benteng yang dibangun sama orang tua gue susah payah dari waktu gue masih kecil, dan akhirnya nggak jadi kebablasan. Ibaratnya sama kayak halnya bendungan, lu ngebendung air yang arusnya deras, tentu lu perlu memiliki pondasi yang sangat kuat untuk ngebendung itu. Kalau nggak, tekanan air itu kan luar biasa kerasnya, besar. Kalau pondasinya hanya pakai batu, bata, semen, segala macam yang tipis, yang murah, yang biasa aja gitu, nggak kokoh, lama kelamaan itu bendungan akan hancur. Percuma. Di situ pentingnya pola asuh dari orang tua. Gue ngerasa sedih aja gitu kalau kadang-kadang ngelihat orang yang nggak akur gitu sama keluarganya, sama orang tuanya apalagi. Karena kalian harus percaya, men. Gak ada yang namanya mantan orang tua. Gak ada yang namanya orang tua itu ingin menjerumuskan kalian ke hal-hal yang tidak baik. Apapun kesalahan orang tua, seburuk apapun orang tua, dia tetap orang tua kalian. Kalian harus hormati itu. Dan sebagai orang tua, gimana pun caranya, ya, kita harus meluangkan waktu, tenaga, pikiran, karena kita itu udah dititipkan sama Allah, sama Tuhan, seorang anak. Itu tanggung jawab kita. Jangan hanya cuma mau bikin enaknya doang pada saat bikin. Jangan. Habis selesai anak keluar, anak udah mulai bertumbuh, kita cuek aja. Kita gak mikirin gimana ngedidik dia, gimana kita ngasih pondasi yang kuat kayak tadi, ngebendung gimana caranya biar sewaktu-waktu tekanan kehidupan si anak ini mulai membesar, itu pondasi kuat. Bersyukur, tadi gue bilang tadi, bersyukur banget lu kayak gue nih. Bersyukur gue masih ada orang tua gue lengkap. Dimana akhirnya gue setelah menjadi seorang bapak, rasanya tuh pengen banget gue selalu deket sama orang tua gue. Gue gak pengen jauh dari orang tua gue. Gue pengen selalu ngelindungin orang tua gue. Gue pengen bahagiain orang tua gue.
Apapun yang mereka minta, gimana pun caranya, mau ada mau enggak, gue harus kasih kebahagiaan untuk orang tua gue selagi masih sempat. Lu bayangin, dengan kesibukan lo, dengan lo menjadi, mungkin lo udah nikah, lo sebagai perempuan yang akhirnya lo tanggung jawab lo dengan suami lo udah jarang ketemu orang tua lo. Gimana nantinya kalau orang tua lu tiba-tiba nggak ada, pergi, lu sibuk, lu nggak tahu orang tua lu tuh rindu sama lu. Gua aja nih, gua ngonten di sini, anak gua tidur di atas. Lu tanya bini gua kerjaan gua apa kalau gua nunggu hasil renderan? Kerjaan gua ngeliatin video anak gua terus. Ngeliatin video anak gua terus, gua senyum, gua ketawa. Kadang gua sedih. Gua nggak pengen anak gua itu nantinya susah, gimana caranya dia harus sekolah yang bagus, gimana caranya dia harus pinter ngaji, agamanya kuat, gimana caranya dia mendapatkan yang terbaik dari gua. Gua sambil ngeliatin itu beneran. Gimana caranya cepet-cepet gua selesai ngerjain kerjaan gua, yang gua tadinya pergi meeting kemana, ngurusin kerjaan. Gimana caranya gua pengen cepet pulang ketemu anak gua. Itu yang dialamin seorang orang tua. Rasa rindunya tuh besar. Makanya gue takut kalau harus jauh-jauh dari orang tua. Gue bersyukur banget Allah masih ngasih umur yang panjang untuk orang tua gue. Dan gue sedih selama gue belum bisa bikin mereka bahagia. Kebahagiaan mereka, kebahagiaan orang tua itu sederhana. Kalau ngeliat anaknya gak pusing, seneng, orang tua udah cukup seneng. Gue ngerasain kok, walaupun sekali-sekali tanpa sengaja, tanpa suka gue dari mulut gue bikin sakit hati orang tua. Itu akhirnya setelah gue ngomong gitu, itu penyesalannya tuh luar biasa sebenarnya. Gue nyesel banget, tapi kadang-kadang namanya manusia tuh gengsi untuk minta maaf. Gue sadar kalau udah ngomong tinggi sedikit, terus orang tua pasti ngerasa sakit hati. Sadar. Gue mau ngajak kalian semua di luar sana untuk bisa sama-sama merasakan bahwa ini loh saatnya kita berbakti sama orang tua. Kita berbaik hati sama orang tua. Karena orang tua adalah segalanya. Orang tua yang harus kalian bahagiakan. Ini sebagai anak dulu ya. Itu yang harus kalian lakukan. Kalian gimana pun caranya, jangan pernah menyia-nyiakan, apalagi menelantarkan orang tua. Dan kalian harus tahu, karma itu ada, men. Gue takut kalau gue ngelawan sama orang tua gue lagi, ngelawan lagi nih sama orang tua gue, apalagi pas gue udah punya anak. Gue takut banget kalau anak gue juga ngelakuin hal yang sama nantinya sama gue. Jadi gimana pun caranya berbuat baik terus, karena itu adalah suatu kewajiban memang. Bukan karena takut karma tadi, tapi memang lu wajib memang untuk berbuat baik sama orang tua gitu. Ya sedih memang kalau ngebahas yang namanya masalah orang tua. Karena gue ngerasa masih belum apa-apa, masih belum ada apa-apanya untuk gimana caranya membahagiakan orang tua gue. Sebelum nikah hidup gue cuman gimana caranya gue harus bahagiain orang tua gue, gimana caranya gue harus kerja, gue gak tidur, gue gak ngapa-ngapain, gue harus hilangin rasa capek gue harus cari nafkah, itu untuk orang tua. Gue hilangin semua rasa capek, bukan beban buat gue tapi jadi motivasi. Gue ngelakuin ini di dunia karena keluarga gue. Dan sekarang udah ada istri gue dan ada keluarga istri gue. Dan bertambah lagi motivasi gue. Gue harus bekerja, harus ngelakuin apapun itu untuk menafkahi, untuk membahagiakan keluarga gue. Dan sebagai orang tua, zaman itu berubah terus berubah. Kita harus peka dengan perkembangan zaman, dengan perubahan zaman. Seperti apa sih kita harus mendidik anak kita, mengasuh anak kita.
Let's say misalnya kalau zaman gue dulu belum ada yang namanya sosial media waktu kecil. Kerjaan gue cuma main bola, kalau sore main bola, kalau pagi sekolah. Gue nggak bisa ngelihat sosial media. Gue nggak bisa terpengaruh gitu dengan hal-hal di dunia luar sana yang hal-hal jelek, hal viral, hal ini. Jadi gue nggak bisa nyontoh fashion, nggak bisa nyontoh hal-hal lain lah yang ada di luar sana. Beda dengan zaman dulu itu yang belum ada internet segala macem, yang kerjaannya cuma di rumah main, habis itu pulang udah. Kalau zaman sekarang semua beda, apalagi media digital sekarang udah menguasai dunia. Gimana caranya kita harus benar-benar melihat perkembangan itu untuk mendidik, mengasuh anak kita. Apakah kita hanya lepas tangan? Oke, ini dikasih gadget aja, kasih handphone cukup. Dia juga seneng kok ngeliat handphone. Enggak. Nanti akhirnya dia terbiasa dengan gadgetnya, terbiasa dengan handphonenya. Pada saat kita udah mulai masuk untuk mulai menyayangi, untuk ngajakin main segala macam, dia udah gak pengen lagi main sama kita. Ikatan emosional antara si anak tadi yang udah terbiasa dengan mainan di dunianya yang digital yang baru kayak zaman sekarang, ikatan emosionalnya dengan orang tua akan berkurang. Jadi mulai untuk ngobrol, ajakin main bareng. Jangan sampai perhatian kita sebagai orang tua yang dibutuhkan oleh anak untuk tumbuh kembangnya dia berkurang dan tidak diterima oleh dia. Alhasil apa? Dia menjadi anak yang pemberontak. Dia menjadi anak yang tidak bisa patuh sama kita. Tapi hal lain, jangan juga kita terlalu keras. Karena menurut pengalaman gue, teman-teman gue misalnya, pada saat dia benar-benar dikekang sama keluarga dan orang tuanya, dia akan mencari celah gimana caranya dia untuk berbuat yang aneh-aneh, yang udah-udah kayak gitu. Lo misalkan nih, kamu gak boleh ini ya, kamu gak boleh dugem, kamu gak boleh ngerokok, kamu gak boleh yang aneh-aneh segala macam, gak boleh pulang malam. Ada aja habis itu alasan nih anak untuk ngelakuin hal itu. Itu yang terjadi sama teman-teman gue. Di keluarganya dia terlihat alim, dia terlihat tidak yang aneh-aneh, padahal kalau di luar dia ngelakuin semuanya yang dilarang sama orang tuanya, men. Itu banyak kejadian kayak gitu. Makanya sebagai orang tua, udahlah, pantau aja anaknya, dinasehatin bahwa hal ini tidak baik. Oke, ternyata ketahuan dia ngelakuin ini gak baik ya. Atau tanya, emang enak ngelakuin itu? Puas ngelakuin kayak gitu? Tujuannya apa? Itu menurut gua, karena cara asuh dan pola asuh anak ke orang tua itu beda-beda. Semua orang punya persepsi dan punya pandangannya sendiri mengenai cara mendidik anaknya. Begitu juga gua. Gitu loh, jadi kita gak bisa memaksakan semuanya. Ya balik lagi ke kasus Mario Dandi ini, yang gue lihat sih mungkin orang tua dan keluarga terlalu sibuk dengan kegiatan dirinya masing-masing sehingga ini anak hanya dimanjakan dengan harta dan kekayaan, dan anak memiliki power yang kuat, backingan yang kuat oleh orang tuanya. Jadi apapun, misalnya terjadi apapun, gampang lah, nanti ada orang tua gue yang backup. Handphone gue rusak, gampang, nanti dibeli lagi sama orang tua gue. Mobil gue rusak, nanti dibeli lagi, orang tua gue kaya. Atau nanti orang tua bakal ngasih. Tapi mungkin gak pernah ada orang tuanya masuk untuk ngobrol, ngasih tahu bahwa hal ini tidak baik, hal ini begini, begitu, begini, segala macamnya. Itu yang gue nilai ya. Karena gue korban dari orang-orang seperti ini dulunya. Dan orang yang mengebuli gue rata-rata yang seperti itu. Orang tuanya pada sibuk kerja di luar negeri, tapi duitnya ngalir. Akhirnya dia ngelakuin hal yang enggak, mau ngapain aja bisa. Mau dugem, mau mabok segala macam, padahal masih SMA, bisa ngapain aja. Karena orang tuanya gak peduli, yang penting anak ini gue kasih duit, jajan segala macam, gue kerja ya. Itu yang dilakukan rata-rata. Hasilnya seperti ini. Gue gak bilang orang tuanya dia seperti ini ya, gue gak tahu. Cuman rata-rata yang kejadiannya kalau anak yang kayak gini ya itu hasil didikan orang tua yang memanjakan anak dengan uang tapi tidak dengan perhatian. Itu yang bahaya. Semoga gak ada lagi ya kejadian kayak gini. Semoga buat kalian yang baru punya anak bisalah memberikan pola asuh yang baik untuk anak kalian.
ikuti perkembangan zaman, jangan terlalu mengekang, dan juga jangan terlalu membiarkan dan membebaskan dan memanjakan. Kalian harus mengerti, harus tanya anaknya maunya seperti apa, dan yang paling penting adalah tanamkan nilai keimanan, pondasi keimanan dalam diri anak-anak kalian. Itu aja.